Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru dari BKN ya, atau dari Panselnas buat seluruh peserta P3K di tahap 1 tahun 2021 ini, serta tanggapan daripada Ketua K2 mengenai hal tersebut. Nah, buat rekan-rekan semua, admin berpesan simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel kami, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke informasi intinya teman-teman ya. Ini sudah berada pada Twitter resmi BKN teman-teman ya, selaku Panselnas, di mana 8 jam yang lalu admin Twitter BKN itu mempost di Twitter ini dengan kalimat #Sobat BKN, penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 bagi pelamar CASN 2021 formasi P3K Guru telah disampaikan. Nah, ini juga admin sudah buat videonya kalau mengenai hal ini. Selengkapnya dapat @Sobat BKN lihat pada link guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, ada yang penting di sini teman-teman ya, menurut admin seperti itu. Nah, entahlah menurut rekan-rekan semua, pengumuman memang ditunda, tapi ingat ya, usaha tak akan mengkhianati hasil. Nah, mungkin ini menjawab juga dari pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah lulus passing grade. Nah, sudah merasa aman, namun adanya penundaan ini tak lain karena ada rencana penambahan afirmasi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini pun ada yang menyampaikan hal itu mengenai yang lulus passing grade ya. Di sini dari Titi Widya Ligasari. Ayo kita kawal bersama Bapak Ibu. Pemerintah harus konsisten terhadap peraturan yang sudah dibuat. Segera umumkan hasil seleksi kompetensi 1. Kasihan teman-teman yang sudah lulus dengan murni. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan penundaan ini sepertinya Ibu Titis ini kurang setuju teman-teman ya, karena dia sudah passing grade begitu. Rekan-rekannya sudah passing grade. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia punya saingan di sekolah tersebut, dikhawatirkan dia malah kalah dari saingannya tersebut teman-teman ya. Padahal sebelumnya dia sudah merasa aman. Namun di sini Silvanus Saisela mengatakan bahwa setidaknya nilai murni seluruh peserta serta jumlah peserta dalam satu sekolah bisa kita akses sekarang. Nah, ini betul juga teman-teman ya. Silvanus ya, Bapak Silvanus ini menginginkan agar dia bisa melihat hasil daripada hasil tes sekarang, supaya dia tahu berapa nilai saingannya dan berapa sebenarnya penyaingnya. Karena masih banyak rekan-rekan kita yang tidak tahu sebenarnya siapa saingannya dan berapa nilai saingannya. Jadi beliau agak sulit juga untuk membandingkan begitu teman-teman ya. Namun di sini ada juga dari Bacar. Amin, semoga semua yang sudah passing grade tetap ditempatkan, yang formasi sekolah yang kosong tidak ada yang PG, ya amin. Ya, dia menginginkan yang sudah passing grade namun di formasi yang kosong dia ditempatkan di sana. Tidak ada yang tersingkir masuk tahap 2 karena kalah ranking. Karena berjuang passing grade di tahap 1 jelas terasa sedapnya. Tahap 1 seleraku. Nah, bercanda juga dia di bagian akhir teman-teman ya. Nah, namun jika kita kembali lagi memperhatikan apa yang disampaikan oleh BKN, pengumuman memang ditunda, tapi ingat, usaha tak akan mengkhianati hasil. Jadi rekan-rekan semua yang sudah passing grade, sudah lolos di tahap 1 ini, jangan terlalu begitu khawatir rekan-rekannya mengenai penundaan ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh BKN ini betul-betul tidak mengkhianati usaha rekan-rekan semua. Oke? Nah, namun dengan hal ini ada juga tanggapan dari Ketua K2. Nah, di sini dimana dikatakan pengumuman kelulusan P3K ditunda. Mas Nadiem menyelamatkan guru honorer.
Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti mengaku lega dengan keputusan Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Salah satu keputusannya adalah meminta Panselnas menunda pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 tahap 1 dan peningkatan afirmasi bagi guru honorer yang tidak memenuhi passing grade. Jadi kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Ibu Nur ini atau dari Ketua Forum Honor K2 DKI Jakarta ini, beliau itu mendukung daripada penundaan ini, teman-teman ya. Beliau mendukung karena ya, ada tambahan afirmasi begitu yang diperjuangkan saat ini. Kami atas nama Honorer K2 mengapresiasi kinerja Komisi 10 dan secara khusus kepada Mendikbudristek. Mas Nadiem sudah menyelamatkan guru honorer peserta tes P3K 2021. Jadi Bu Nur ini mengatakan bahwa Mas Nadiem menyelamatkan guru honorer. Nah, apakah rekan-rekan semua juga mengatakan seperti itu? Karena benar juga kalau jika diperhatikan, teman-teman ya. Karena kasihan rekan-rekan kita yang banyak tidak lulus di kompetensi teknis. Dia menyebutkan hasil rapat Komisi 10 DPR RI dengan Nadiem pada 24 September 23 sebenarnya, teman-teman ya, membuktikan negara tidak tutup mata terhadap masalah yang menimpa guru honorer dalam rekrutmen P3K 2021. Nur juga melihat DPR dan Nadiem peduli dengan aspirasi guru honorer. Berbagai keluhan yang gencar disuarakan guru honorer setelah tes P3K 2021, baik di sosial media, media online, dan sharing lewat Zoom dengan anggota DPR membawa hasil. Memang harus seperti ini. Setiap ada masalah harus disampaikan supaya bisa dievaluasi untuk kedepannya. Jadi usaha teman-teman itu tidak sia-sia mengenai permintaan tambahan afirmasi ini. Menurut Nur, jika honorer hanya diam dan tidak protes dengan seleksi P3K Guru tahap 1, bagaimana mungkin anggota Komisi 10 dan Nadiem tahu permasalahan di bawah? Nah, betul juga teman-teman ya. Dia berharap penundaan pengumuman dan adanya penambahan afirmasi bisa membantu guru honorer yang tidak memenuhi passing grade P3K 2021 tahap 1. Amin, teman-teman ya. Semoga betul-betul bisa membantu rekan-rekan kita, karena memang banyak sekali yang tidak lolos. Dengan penambahan afirmasi, saya yakin teman-teman guru honorer K2 banyak yang lulus dan mencapai passing grade. Nah, di sini ada keyakinan daripada ketua K2 dari DKI Jakarta bahwa banyak rekan-rekannya yang lulus atau mencapai passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya dari penundaan ini, Ketua K2 DKI Jakarta Ibu Nurbaiti ini mendukung dengan adanya penundaan pengumuman hasil tes seleksi P3K Guru di tahun depan. Semoga saja apa yang disampaikan oleh pihak BKN di Twitternya ini sebagaimana dikatakan bahwa tapi ingat usaha tak akan mengkhianati hasil. Semoga saja teman-teman ya, karena memang ini yang kita harapkan. Usaha kita tidak sia-sia begitu teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.